Ini putusan, ini panggilan nanti bisa dipakai untuk datang. Saya tidak akan Pak. Ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar. Justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih kembali lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Ya gini, kalau lihat ke depan peta politik, siapa sih orang yang ingin tampil dan siapa yang akan tampil kan gitu. Untuk sekarang ini yang jadi superstarnya adalah Gibran. Andainya Roy Suryo, ya tip teroris ini dibawa keluarganya seperti Betor. Betor itu istrinya datang ke saya. Pak, kami pusing, Pak. Takut Pak Betor di penjara nanti, Pak. Kami sudah susah gitu. Untuk biaya anak sekolah aja berat gitu. Anak aja mau kerjanya nggak bisa kerja gitu. Jadi istrinya yang bawa ke kita maafkan, makanya kita cabut gugatan perdata. Dan sebenarnya dengan gugatan perdata itu saya mengajak, ayo kita buktikan kehadiranmu dengan kita buktikan ijazah Pak Jokowi. Mereka nggak mau datang. Mereka mau seenaknya gaya dia gitu. Kayak ngancam Pak Jokowi takut. Nah, kita benar ya. Walaupun kita mediasi ini, sebenarnya Pak Jokowi itu kalah. Gitu bisa gitu. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi? Pak Jokowi ngomong itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah, dan saya benar, lawan terus gitu. Lawan terus. Termul harus ingat ini. Ingat itu ya. Farhad, ya kan? Kalau lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan saya yakin ya saya palsu. Karena itu Farhad lawan terus. Ya. Ini statement bagus ini. Jarang muncul nih statement ini. Ya saya kan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Kemudian saya diminta menjelaskan, Pak Jokowi bilang ya saya senang kamu membela saya gitu. Nah, apa ini mereka nggak berhenti isunya ke situ. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Pak Jokowi sengaja mempertahankan isu ini dengan tidak menyerahkan berita asli untuk bertahan sampai 2009 untuk popularitas. Ini tidak ada positif, ini negatif buat beliau. Tapi saya yakin ya. Bukan negatif buat Pak Jokowi, justru negatif buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah jadi tersangka. Itu kalau sudah tersangka, kalau presiden udah sama dengan orang bersalah gitu. Nah, tinggal sekarang saya masih menunggu mereka. Mereka kan sekarang katanya menolak restoratif justice. Saya bilang siapa yang menawarkan gitu. Dari pihak kita nggak pernah mau pengen
RJ, nggak ada gitu. Apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra-peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi termohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima nit on van kelih perpak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima nit on van kelih perpak, 2 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, baru saja kita mendengar penyampaian pada cuplikan video sebelumnya nampak kesal, geram karena Pak Jokowi berkali-kali tidak pernah hadir ke persidangan terkait polemik dugaan ijazah palsu. Ya, memang sebetulnya ada satu kesempatan yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan ijazah atau kasus ijazah ini dengan cepat, yaitu sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo waktu itu ya, di PN Solo. Saya kira itu juga menjadi ajang pembuktian seharusnya. Namun ya Pak Jokowi belum hadir dan dulu alasannya ijazah itu masih dalam proses peminjaman ke Polda Metro Jaya karena sebelumnya juga kemudian sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya ya terkait penyelidikan waktu itu tahun 2025. Nah, tentu memang terkait polemik dugaan ijazah palsu ya ini sudah sejak lama, bahkan masyarakat bertanya-tanya terkait kepastian dari pembuktian ijazah itu nantinya. Karena hari ini ya, kita menyadari bahwa ini bukan lagi isu-isu biasa, tapi ini sudah menjadi isu nasional yang terus-menerus diperbincangkan hingga ini terus tersorot gitu ya.
Padahal sebetulnya ya kalau kita berpikir berlogika, ya bisa saja Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang mengklaim bahwa ijazahnya asli dan beliau juga seorang tokoh, ya apa salahnya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu untuk menyudahi kehebohan ini, untuk menyudahi keributan ya, kebisingan yang mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa wah, Pak Jokowi kan ini merasa dihina, merasa difitnah, merasa nama baiknya telah dicemarkan dan sebagainya, sehingga beliau memilih langkah hukum dan melaporkan ya Roy Suryo dan kawan-kawan itu sampai berstatus tersangka hingga hari ini. Sudah dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan dan bahkan sudah ada sidang juga ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan masih proses ya. Makanya saya katakan belum bisa kita simpulkan terkait ijazah itu karena masih berproses. Ya bagaimanapun tetap kita menghargai proses yang sedang berjalan hari ini teman-teman ya. Nah kalau saya lihat ya komentar dari kawan-kawan kita netizen, saya coba baca ya. Jokowi bikin gaduh terus, ya Allah memalukan. Cuman satu orang satu lembar kertas tapi satu Indonesia ribut. Sebaiknya Jokowi sadar mengakui kalau ijazahnya memang palsu. Nah kita nggak tahu ijazah palsu atau asli, tapi setidaknya ya mungkin kita berpikir bahwa ijazah ini bukan aib gitu kan, bukan aib, bukan dosa, bukan tindakan kriminal gitu ya. Dan ini memang betul-betul murni kebanggaan gitu. Masa sih Pak Jokowi nggak memperlihatkan, menunjukkan gitu ya sesuatu yang ia dapatkan dengan bangga di kampus yang bahkan bukan kaleng-kaleng kan begitu ya, bukan kampus main-main, bukan kampus ecek-ecek ya, salah satu kampus besar di negeri ini ya, terkenal juga kan begitu. Nah ini pentingnya ya, tapi ya kita nggak tahu lah Pak Jokowi memilih langkah hukum ya, apa boleh buat gitu. Ini udah bertahun-tahun, bahkan sejak Gus Nur ya, Bambang Tri waktu itu ya, soal ijazah Pak Jokowi juga tuh, tapi tetap aja nggak kelar-kelar, bahkan di penjara tuh 2 orang ya, ijazah aslinya nggak pernah diperlihatkan katanya kan begitu. Makanya kita bingung ini kepastiannya nanti ke depan seperti apa kan gitu. Nah kemudian sidang ini betul nggak ya, rasa-rasanya Raini Aswan remuk redam koyo tikus cemplung got. Yang jelas palsu, nggak kuliah Jokowi. Nah ini semakin banyak yang menduga bahwa itu memang palsu. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan. Makanya seperti saya katakan di awal tadi, simpelnya saja bahwa ijazah itu bukan aib. Kenapa kelihatannya Pak Jokowi takut, enggan untuk memperlihatkan itu. Padahal ini sudah menjadi kehebohan nasional ya, isu nasional nih bahkan nih. Berlarut-larut gitu ya, berbelit-belit, merembet kemana-mana dan sebagainya. Padahal tinggal ditunjukin saja selesai. Tapi Pak Jokowi ya biasalah, ya kita serahkan, ya sudah berproses, ya kita tunggu nanti keputusan dari hakim, ya paling gitulah tanggapan Pak Jokowi kan gitu. Jaksa penahan Jokowi ya, Ade Aswan benar-benar termul nggak tahu diri, nyari makan dengan uang haram ya. Paling sudah disetting jaksa dan hakimnya, sudah pesanan Jokowi. Oh, manusia. Tunggu aja lah, sebentar lagi dia akan dijemput malaikat maut. Karakternya Jokowi itu PKI, suka berbohong, licik dan cipas. Adili aja seadil-adilnya, penjarakan karena menipu rakyat seluruh Indonesia, keterlaluan gobloknya. Nah kita nggak boleh juga mengatakan menipu, belum bisa juga mengatakan itu palsu, asli, belum bisa karena masih berproses. Karena gimana pun ya kita tetap menghargai proses yang ada, kita tetap juga menghargai adanya bukti-bukti yang berbeda. Nah ya kan yang satunya membuktikan bahwa ijazah itu kan palsu tuh. Nah tapi dari pihak Pak Jokowi yang satunya membuktikan bahwa ijazah itu asli, ya bahkan diklaim asli. Bahkan Rektor UGM sendiri pun mengatakan asli, telah diberikan yang kepada yang bersangkutan kan katanya tuh, ya klarifikasinya tahun 2025 kemarin lah. Tapi di satu sisi memang kenapa ijazah itu nggak pernah diperlihatkan?
Ya, justru karena nggak pernah diperlihatkan, semakin banyak yang menduga, wah jangan-jangan benar palsu. Kan itu tadi logikanya. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Karena kenapa? Ya karena ya ijazahnya mau diperlihatkan, mau apa ya terserah beliau. Mau dikemanakan ya terserah, mau ditaruh kemana pun ya terserah. Yaitu hak dia secara mutlak. Yang dimana telah diberikan ya oleh UGM. Kalau memang benar lulusan UGM. Kan begitu. Tapi sebenarnya gampang lah, ini kan untuk mendapatkan ijazah itu ya ada tahapan-tahapan perkuliahan dan seterusnya. Saya kira nanti kalau memang betul-betul fair ya ditelusuri saja terus menerus ya, hingga nanti kemudian ada titik terang ya untuk mencapai satu kebenaran. Karena bagi saya ya kedua belah pihak ini, baik kubu Pak Jokowi ya relawan-relawannya meskipun cenderung ya rada-rada gimana gitu ya, tapi tetap saja kuasa hukum Pak Jokowi ini yang saya pandang, yang saya lihat ya bukan relawan-relawannya, itu saya nggak ada urusan lah, tapi yang betul-betul ya kuasa hukum Pak Jokowi, kuasa hukum Roy Suryo yang sedang ya apa namanya berbeda bukti, yang melakukan pembelaan terhadap kliennya kan gitu. Ya tujuannya semuanya sama sebenarnya teman-teman. Ya kebenaran itu tadi, ya meskipun yang satu meyakini bahwa ijazah itu asli, yang satunya meyakini ijazah itu palsu, tapi tetap saja nanti pada akhirnya ya mereka ya punya tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Makanya saya katakan fokus pada tahap pembuktian ijazah itu asli atau palsu, bukan malah soal kasus pencemaran atau fitnahnya, karena masalah primernya itu ijazah ya. Saya kira mungkin begitulah teman-teman. Kalau ada pandangan atau pendapat yang lain juga boleh silakan sampaikan. Itu saja saya kira. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.